Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan mengungkap misteri pengalaman rohani dari saudara kita. Sebelumnya kami mengucapkan selamat berjuang Fafiru Ilallah untuk seluruh pengamal sholawat wahidiyah, dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Amin. Bendera Fafiru Ilallah banyak terpasang di pintu masuk surga. Setiap menjelang acara-acara wahidiyah, terutama menjelang pelaksanaan mujahadah kubro, selalu diinstruksikan kepada seluruh pengamal sholawat wahidiyah untuk memasang bendera dan umbul-umbul Fafiru Ilallah di rumah masing-masing dan di sepanjang jalan protokol. Pengalaman rohani tentang bendera Fafiru Ilallah ini dialami oleh Bapak Kasmuri dari Desa Rancamulya, Kecamatan Patuk Besi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pada hari Kamis malam Jumat dini hari tanggal 25 Juni 2017 beliau bermimpi meninggal dunia. Dalam mimpi itu beliau ikut mengantarkan jenazahnya dan ikut menyaksikan proses pemakamannya. Ketika doa sudah dibacakan untuk jenazahnya, kemudian beliau dimasukkan ke liang lahat. Spontan beliau menjerit sangat keras dan membaca Allahu Akbar dan membaca Ya Sayyidi Ya Rasulallah. Seketika itu muncul cahaya yang menyambut kedatangannya dan berkata, "Aku Rasulullah, aku nabimu, ayo ikut aku ke surga." Kemudian beliau berjalan mengikuti dari belakang. Sesampainya di halaman depan pintu masuk surga, beliau melihat banyak bendera Fafiru Ilallah terpasang di pintu surga. Kemudian beliau diajak Rasulullah masuk ke surga. Betapa indahnya bangunan dan taman di dalamnya. Dan di dalam surga beliau ketemu dengan seluruh pengamal sholawat wahidiyah yang pernah dikenalinya, terutama pengamal yang dari daerahnya beliau. Dan seluruh tumbuh-tumbuhan dan batu-batu menghormat kepada beliau. Pengalaman rohani kedua dialami oleh salah satu pengamal sholawat wahidiyah di waktu menghadiri mujahadah kubro. Pengalaman ini dialami oleh Ibu Atik dari Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Kebetulan Ibu Atik ini dikasih kelebihan sama Allah, punya indera keenam atau biasa dibilang orang indigo. Jadi bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya. Pada tahun 2017 Ibu Atik ini pertama kalinya menghadiri mujahadah kubro di Kedung Lo Miladiah, Kediri, Jawa Timur. Dengan terharunya beliau melihat seluruh jamaah yang hadir di acara mujahadah kubro sangat banyak sekali. Maka Ibu Atik ini mencari tempat duduk paling depan. Pada waktu puncak acara fatwa amanah dan doa restu, seluruh jamaah berdiri semua termasuk Ibu Atik ini untuk mengadakan tasyafukan. Di saat itulah Ibu Atik ini ingin tahu beliau Hadratul Mukarrom Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid di waktu berjalan menuju ke podium. Tetapi ternyata Ibu Atik ini hanya bisa melihat para penderek beliau dan tim keamanan yang mengawalnya. Dan ternyata Ibu Atik ini tidak bisa melihat beliau Hadratul Mukarrom Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Menurut pengakuannya, Bu Atik ini melihat sosok sinar cahaya yang sangat terang sekali dan menyilaukan matanya.
Sampai Bu Atik ini menutupi kedua mata dengan tangannya dikarenakan tidak tahan dengan silau sinar cahaya tersebut. Kemudian Bu Atik ini juga melihat banyak cahaya sinar dari atas turun ke bawah tepat di arena lokasi Mujahadah Kubro Kedung Low Miladia ini di waktu acara Mujahadah Kubro berlangsung. Sungguh sangat menakjubkan pemirsa, di balik rahasia Allah di arena lokasi pelaksanaan Mujahadah Kubro. Jamaah Wahidiyah Miladiyah Pusat mengundang kepada seluruh pengamal sholawat Wahidiyah dimanapun berada di seluruh dunia, untuk menghadiri, mengikuti dan mensukseskan Mujahadah Kubro dalam rangka memperingati dan menghormat Isra Mi'raj beliau Rasulullah dan Hail Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf yang ke-35. Yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sampai hari Senin tanggal 29 2024. Yang berlokasi di Miladiyah, Mualif Sholawat Wahidiyah, Pondok Pesantren Kedung Low Miladiyah, Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Demikian undangan Mujahadah Kubro, dan untuk seluruh pengamal sholawat Wahidiyah dimanapun berada supaya mengadakan persiapan-persiapan baik pribadi maupun rombongan. Apabila ada kurang lebihnya kami Andre Dixon Channel minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.